pada kesempatan ini yang pertama kata sambutan, yang kedua doa pembuka oleh rekan kita dari Simanindo, Sialagan. Kemudian yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat kata sambutan dari Ketua Abdesi sekaligus paparan maksud dan tujuan pertemuan kita hari ini. Yang kelima kita luangkan waktu pada sesi tanya jawab, dan terakhir nanti sebagai penutup juga akan ditutup oleh Ketua Abdesi Kabupaten Samosir. Kita masukkan supaya nantinya kita selaku pejuang desa boleh lancar, supaya kita para pejuang desa dilancarkan dari sisi kinerja kita masing-masing, tidak terlepas dari halangan-halangan dan hambatan, biar bagaimanapun seluruh komponen yang ada di Kabupaten Samosir seluruhnya untuk mensejahterakan masyarakat kita. Nah, untuk itu pada kesempatan ini dengan maksud dan tujuan pertemuan kita, kami persilahkan kepada Ketua DPD Abdesi Kabupaten Samosir untuk menyampaikan sambutan sekaligus paparan tentang maksud dan tujuan pertemuan kita. Kami persilahkan, Pak. Horas! Horas! Hidup Indonesia! Hidup! Merdeka! Merdeka! Hidup pers! Hidup! Hidup Pak Polisi! Hidup! Hidup Pak Danramil! Hidup! Baik, terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semua di tempat ini. Terima kasih atas kehadiran. Boleh kita berpanas-panas di sini. Kami dari pemerintah desa se-Kabupaten Samosir mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu. Hari ini boleh kita bersama di tengah lapangan Situluhai Horbo untuk menyampaikan apa unek-unek atau apa yang kita rasakan, keluhan ataupun apa impian kita terhadap Kabupaten Samosir ini. Kita kepala desa telah dan akan berjuang untuk membangun desa kita masing-masing. Saat ini kita bersama duduk di tempat ini, merasa senasib, merasa sepenanggungan, di mana satu kawan kita mendapat musibah. Itu musibah kita bersama. Hidup! Hidup! Hidup kepala desa! Hidup! Saat ini kita berduka dan kita sungguh miris. Ada beberapa, bahkan bukan hanya satu ternyata, teman kita melapor ke Abdesi atau ke Punguat Taong bahwa mengalami tindakan yang tidak menyenangkan, mengalami pemerasan yang tidak hanya sekali, berkali-kali Bapak Ibu, dan tidak hanya terjadi pada satu kepala desa. Hal ini sangat kita sayangkan. Di satu sisi kita sebagai kepala desa sangat terbuka kepada pihak manapun yang punya niatan baik untuk membangun desa, baik kepada rekan LSM, pers, media, APH, dan pihak-pihak lainnya. Kita sangat terbuka. Tapi untuk beberapa hal seperti hal ini kita sangat menyayangkan. Di sini boleh kita lihat boleh ditunjuk. Ini ada beberapa bukti bagaimana perlakuan terhadap Bapak Kepala Desa. Nanti boleh diambil di foto dokumentasi, dan juga ada bukti transfer ke rekening pelaku. Kami sangat menyayangkan kegiatan ini, dan kami juga memohon kepada pihak APH untuk segera atau menindaklanjuti ini.
Kami juga sudah memasukkan laporan ke Polda Sumatera Utara supaya ini langsung diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Karena berdasarkan laporan teman kami bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa. Dan untuk itu kami berharap kerjasama dari semua. Mari kita sama-sama membangun Kabupaten Samosir kita. Horas! Demikian kira-kira kata sambutan, nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Ketua FDC Kabupaten Samosir, saya memperkenalkan diri, nama saya Junjungan Marbaung, kontributor MNC Media Group yang berwilayah tugas 2 kabupaten, di antara Kabupaten Samosir dan Kabupaten Toba. Nah, tadi Bapak menjelaskan bahwasanya ada tindakan yang tidak menyenangkan sehingga itu melibatkan profesi kami sebagai wartawan yang ada di Kabupaten Samosir, itu diantara yaitu suatu perbuatan pemerasan ya Pak ya, yang sesuai dengan surat undangan. Nah Pak, saya mau bertanya, tidak mungkin tidak ada asap kalau tidak ada api. Saya mau bertanya, apa sih motif perbuatan itu terjadi? Sekian. Nah, kepada kawan-kawan. Baik, kita buka 3 dulu ya. Ya, yang kedua. Izin, saya Roy P. Silalahi yang sering disebut LPS dari media targetkasus.co.id. Izin Pak, simpel saja sedikit. Izin senior, abang-abang saya LSM dan wartawan. Tolonglah Pak, diperjelas sedikit agar kami pun juga sini tahu kronologis kejadian ini. Ini aja Pak, nanti saya tambahin kembali. Terima kasih. Dian Sinaga. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Langsung aja panas. Nama saya Panyutan Sinaga dari Mr. ID. Adapun hal yang saya tanyakan adalah tadi Ketua FDC menyampaikan bahwa ada perbuatan tidak menyenangkan, yaitu ada kepala desa mengalami pemerasan. Pertanyaan saya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerasan ialah ada penekanan, ada kekerasan, baik itu dalam ancaman berbicara ataupun tindakan. Pertanyaan saya, bisa ditunjukkan bentuk penekanan tersebut? Itu saja, terima kasih. Masuk Pak, pandang. Baik, nah tuh 3 tadi udah. Baik, kita buka sesi kedua dah. Oke. Baik. Yang pertama. Baik. Motif dugaan pemerasan. Kalau terkait motif, karena ini sudah kita laporkan ke Polda, lebih detailnya nanti langsung pihak kepolisian yang mendalami apa motif. Tapi yang jelas terjadi adalah terjadi pemaksaan, terjadi pengancaman, baik melalui omongan langsung ataupun melalui WA, dan transkrip WA-nya ada dan bukti transfernya ada, dan udah kita serahkan langsung ke pihak yang berwajib. Demikian. Yang kedua, kronologis kejadian, jadi beliau ini datang ke desa-desa, di satu sisi menakut-nakuti, di satu sisi mengancam, di satu sisi mengatakan saya dari mewakili banyak media, nanti ada di sini sekitar 50 atau 15 LSM seperti itu, ada percakapan seperti itu. Jadi mungkin di satu sisi teman kita kepala desa ini udah langsung keder duluan atau takut duluan, jadi langsung mungkin nggak bisa berpikir bersih atau jernih, dan mungkin berpikir sebagai pertemanan bolehlah kita ajak ngopi atau apa. Tapi yang terjadi adalah setelah diajak sekali dan dibuat jadi terus menerus dan seolah-olah dijadikan itulah berkali-kali gitu, alahan Sapi perah. seperti itu kira-kira. Baik, yang ketiga. Izin Pak, tadi itu LSM atau wartawan Pak? Izin. Kalau untuk profesinya namanya ada, kalau profesinya dia mengaku dari Siboris.
LSM. LSM Pak? Ya. Berarti LSM ini lembaga swadaya masyarakat Pak ya? Ya. Baik, yang ketiga. Satu lagi Pak, memperdalam tadi yang saya tanya. Bisakah ditunjukkan bentuk pemerasan? Kalau membuktikan itu, saya kira pihak kepolisian bisa nanti membuktikan karena memang sudah dilaporkan. Dan untuk bukti yang kami tunjukkan, kami sampaikan screenshot percakapan. Di situ ada saling jawab menjawab, penekanan apa yang dia minta, apa yang dia maksud, ancaman apa yang dia berikan, ada semua. Demikian kira-kira. Oke, dibuka sesi kedua dulu. Saya perdalam dulu yang saya tanya tadi, saya perdalam. Ya. Kan? Namanya Kopra Saik. Apa rupanya permasalahan kepala desa itu sehingga kepala desa itu memberikan sejumlah uang dan berulang kali? Apa permasalahan kepala desa itu? Baik. Yang kedua, coba. Hampir mirip dari pertanyaannya. Ada, mohon kronologisnya agar bagus. Kemudian di manakah domisilinya? Saya rasa dari satu sama lain bisa dijawab oleh ketua karena kami anggap mirip, tidak jauh beda pertanyaan yang Baik, kedua. mau lihat ya. Jadi langsung to the point ya. Untuk lebih lengkapnya nanti boleh diambil di sini. Kronologisnya juga ada, namanya juga ada, rupiahnya juga ada. LSM-nya ada nggak Pak? Ada juga. Oke, Jadi mulai dari 3 juta, berapa juta, ada lah. Perlu kita bacakan saya kira. Perlu Pak. Boleh diambil nanti. Perlu Pak. Langsung dibuka aja, dibacakan aja. Oke. Biar ditransparan. Bacakan Yang Ketua. pertama, Ya perlu Pak, perlu. 2,5 juta. Atas nama siapa? Izin Pak, atas nama siapa Pak? Atas nama siapa Pak? Boleh dibaca. Yang nggak kelihatan. Enggak, Pak, Bapak yang menjelaskan. Bapak menjelaskan. Izin Ketua, semuanya Kalau di sini tertulis Walter Conrad. Walter Sellagan, marki sellagan tuh. Ya. Walter Conrad apa ya? Sellagan dia. Marki sellagan kan. Itu yang mentransfer Pak ya? Enggak, penerima. Nah, mentransfer kades. Iya. Marki sellagan tuh. Baik, oke ya. Selanjutnya Pak. Tunggulah dulu. Bisa mandok mundur ya. Siapa yang bilang mundur? Mundur. Siapa yang bilang mundur? Lanjut Pak. Lanjut Ketua. Baik, saya kira kita buka sesi berikutnya. Kalau masih ada, boleh silakan Bapak Ibu. Baik, silakan Pak. Saya coba Mantan nih. Belum klub tadi. Belum klop tadi Pak. Belum jelas itu. Yang belum jelas. Ceritakan dulu Pak Kronologinya bagaimana? Apa yang sebagaimana Pak? Hingga terjadi transfer itu tadi. Kan baru tadi. Apa rupanya permasalahan Iya, kepala desa kronologisnya. itu? Sehingga terjadi jumlah uang secara berulang kepada oknum tersebut. Iya. Itu dulu saya bilang tadi kronologisnya sudah lengkap di sini. Iya Pak, boleh dibacakan. Maksudnya dibacakan Pak, dibacakan. Penjelasannya, dia diduga melakukan kesalahan di pekerjaan PNPM, padahal itu kan bukan urusan kepala desa. Zaman dulu. Pembukaan jalan zaman dulu. Apa itu Pak? Embung, jalan, apa? Jalan. Jalan. Oh, jalan. Rabat. Zaman dulu itu bisa di ini Pak, waktunya itu sekitar tahun berapa gitu? Zaman dulu ini entah 1505 Detailnya udah di kepolisian. Tapi kan kita butuh juga paparannya Pak di sini. Nanti boleh langsung mungkin. Kalau saya nggak tahu detail sekali sampai waktunya, detiknya, harinya, tapi yang jelas Oknumnya di sini semua nggak? udah sampai ke. Ada nggak ya? Bisa nggak kira-kira oknumnya Pak biar bisa bicara? Korban. Korban kepala desanya. Korbannya ada berapa nih kira-kira? Korban kepala desanya bisa nggak? Desanya ada berapa korbannya? Sedikit untuk memberikan pencerahan kepada Pak Kades seperti apa biasanya konferensi pers yang sering kami ikuti. Ya. Nah, maksud kawan-kawan ini biar saya terjemahkan. Pak Kepala Desa untuk menjelaskan apa motif. Nanti boleh juga minta ke mereka karena menyangkut bukti. Ini sangat sensitif saya kira. Jadi begini Bapak. Hal umumnya sudah kami sampaikan. Ya, jadi begini Bapak. Ya.
tidak ada bedanya konferensi pers Bapak memberikan penjelasan, tidak ada bedanya ketika Bapak membuat laporan Bapak memberi penjelasan seperti itu Pak. Iya. Maksud kawan-kawan. Beliau siapa ini? Beliaunya siapa? Korbannya Kepala desa. Kepala desa mana? Kepala desa Kecamatan Semanindu. Oke, siap. Oke. Jadi dituduh melakukan itu, kemudian dimintailah sejumlah uang. Ya. Berupa uang nih Pak ya, berupa uang ya. Dan dia juga mengatasnamakan kasus ini sudah artinya dipegang oleh banyak LSM dan pers. Dia menyebut angka sekitar 50. Jadi setiap ini harus diamankan sekian, kira-kira begitulah. Untuk korbannya dari kepala desa ada berapa nih kira-kira ini Pak Ketua? Kalau sampai saat ini lebih dari satu. Lebih dari satu ya? Lebih dari satu. Oke, lanjut Bapak, berapa kali transfer? Yang buat laporan ketua 1 orang. Karena begini, sebagian kan nggak transfer dia Pak. Ada yang tunai ya? cash. Ada yang ya? tunai langsung. Itu berapa kali? Mau lo detail, nah kan mau dokot di APH. Yang jelas ada, buktinya ada, udah kita sampaikan. Mau lo sampai ada yang ditolak, ada yang diminta sekian, dikurangi sekian, enggak. Nah, itu juga. Oke, lanjut Bapak. Baik, lanjut. Bapak. Panas. Nanti masuk materi kita Bapak. Terima kasih karena hal ini kami berkumpul dan mengundang rekan-rekan sekalian. Kami berharap bantuan kerjasamanya supaya kita bisa sama-sama membangun desa. Kami juga sangat berharap perhatian dari pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan. Kami meminta dukungan juga dari pers, wartawan, LSM, supaya kita bisa sama-sama membangun Indonesia dari desa seperti kata Presiden kita, terutama desa-desa kita yang ada di Kabupaten Samosir. Dengan ini konferensi pers Abdesi resmi kita tutup. Oras. Kejadiannya itu beberapa waktu yang lalu, dia pernah ke kantor, pernah juga menyuruh anggota-anggotanya, dan nggak cuma sekali, ya ada melalui WhatsApp juga. Kalau untuk sekitar bulan, kalau transfer pertama sekitar bulan lebih terus bulan 2023. Nah, baik. Pada awalnya kita nggak mengetahui kejadian ini dan dia diam saja. Kebetulan orang tua beliau, Pak Kepala Desa itu juga sakit parah, jadi dia lebih fokus merawat ibunya, dan dugaan kami pikirannya agak linglung, jadi dia mengiyakan saja, dan dia nggak di situ terjadi, nggak dilapor ke kita gitu. Ini dilapor setelah beberapa kali, karena mungkin di awal, jujur saja ya kawan-kawannya, jujur saja kalau misalnya datang bertamu ke tempat kita atau ke desa, ya saya kira hal yang wajar kita mengopi-mengopi, bersilaturahmi. Nah, cuman ini dengan angka yang saya kira siapapun yang melihatnya sudah di luar nalar lah, kewajaran lah, nalar ya. Dan seolah-olah dijadikan apa seperti itu. Jadi kita merasa sangat miris, makanya kita perlu membuat kejadian ini supaya teman-teman yang lain juga kalau ada yang seperti itu, ya supaya diselesaikan baik-baik gitu. Saya kira teman-teman pers, LSM juga punya niatan yang baik lah terhadap kita kepala desa ini. Sepanjang semangat Berkali-kali, jadi kalau detailnya berapa kali saya juga nggak tahu. Nanti boleh dibaca di itu tadi. Ada yang 3 juta, ada yang 2,5 juta, ada yang bahkan terakhir dia minta sekitar 30 juta untuk masing-masing sekitar 50 media gitu. Jadi sangat berat. Jadi itu enggak. ini Pak, sedikit lagi Pak. dikasih uangnya Pak? Enggak, karena kan didesak terus, dan saya kira dia udah buntu sekali, orang tuanya sakit. Ya udah, mungkin dia terbuka pikirannya baru dilapor ke Abdesi dan kita membuat izin Pak. Seperti itu. Kalau boleh kita ketahui, itu ada berapa desa yang
dilakukan seperti itu? Sejauh ini untuk oknum yang sama ada 3 desa Pak ya? Iya. Di kecamatan? Semanindo semua. Semanindo semua Pak? Itu boleh sebut Pak, desa apa aja Pak? Desa Unjur, desa ada apa? Sialagan. Terus satu lagi desa Nokisenai. Dan jadi Holandi iya ada oke ya. Itu ada beberapa desa. Itu motif sama ya? Kurang lebih sama. Untuk kepala desanya Pak, di sini hadir nggak tadi? Tanjungan, tapi tidak di Lean. Jadi yang mengalami kerugian pemerasan ini Pak dari desa mana Pak? Yang paling besar? Yang paling besar dan jumlahnya berapa? Unjur ya, kepala desa Unjur. Kepala desanya hadir nggak tadi di sini Pak? Ada hadir. Ada ya? Oke. Kalau di total ada nggak kerugian itu? Di BAP namanya molo untuk total ngarang pala. Artinya kita melihat kejadian itu secara umum, kita nggak sepakat, kita minta dukungan lah dari kawan-kawan sekalian. Izin Pak, saya dari Green Berita Pak, kira-kira apa harapan ABEPS ini kepada pemerintah Kabupaten Samosir? Yang pasti kita mengharap perhatian khusus ya, terutama karena pemerintah selalu berkata bahwa desa adalah ujung tombak pembangunan. Cuman kita tahu namanya ujung tombak itu harus runcing. Kalau tumpulnya, sama aja bohong. Nah, kita juga berharap pendampingan dan juga berharap bimbingan. Dan juga saya yakin untuk sekarang ini, kades-kades se-Kabupaten Samosir siap terdepan untuk melakukan pembangunan dan bermitra dengan pihak-pihak manapun, baik rekan pers, media, LSM, pihak apapun, untuk kita bekerja sama membangun desa. Dengan keterbukaan laporannya yang sudah dengan terbuka dan transparan. Iya. Kapan laporan ke Polda itu dilakukan? Tanggal 3 nanti laporan lain. Lama 10 Oktober. 10 Oktober ya? Izin Pak, segera bertanya, mengetahui informasi juga. Kita kan ada Polres, kenapa harus ke Polda dulu Pak? Kenapa tidak di Polres atau Polsek dulu Pak? Laporan Pak. Kalau itu pertimbangannya adalah pelakunya berKTP di Medan, tapi sering ke Samosir. Begitu Pak. Berarti surat tugas yang pelaku ini bukan di Samosir Pak ya? Nah itu kita kurang tahu. Izin Pak, tadi sedikit Pak, mohon penjelasannya tadi. Oknum tersebut tinggalnya domisilinya di Medan. BerKTP di Medan. Ya, berdomisili di KTP-nya ya. KTP, artinya kan gini, KTP ku kan bisa Jakarta, bisa aku bisa tinggal di Samosir, bisa di mana-mana gitu. Ya. Kalau tercatat di KTP-nya itu di identitas di Medan. Itu kalau jadi untuk domisili administrasi di Polda jadi. Iya betul. Izin Pak, satu lagi Pak. Pelakunya sendiri ini kan berarti kan kepala desa ada mengenal juga sama pelaku Pak. Berarti Bapak bilang tadi kan itu posisi tinggalnya di Medan. Kalau kita boleh ketahui, pelaku ini kalau bisa digambarkan dia tinggal di kecamatan mana atau desa mana Pak? Selama di Samosir, kalau boleh kita ketahui. Karena kan Bapak bilang tadi pelaku tinggal di Medan. Sementara pastinya secara administrasi kependudukan dia di Medan. Kalau tinggalnya ya kita kurang tahu, dia bisa di mana saja. Berarti kepala desanya mengenal sama pelaku juga Pak ya? Iya, sama sekali. Tidak, tapi gini, kalau biasanya kita batak lah, ketemu pasti kan Marta Rombo. Pasti akan kita panggil tulang kah, amang boru kah gitu. Jadi seolah-olah udah dekat gitu lah. Terakhir Pak, udah berapa lama Pak terjadi pemerasan tersebut Pak? Itu kan tadi terjadi di bulan Juli sampai sekarang lah. Sampai Oktober. Jadi 2023. Iya. Izin Pak untuk menambah sedikit aja Pak, sebelum ditambahi rekan-rekan tadi Pak. Hanya untuk masalah tadi tamu tadi Pak, tamu wajib lapor 1x24 ini kira-kira Pak, karena seperti Bapak katakan tadi dia berKTP di Kota Medan. Nah, namun dia datang di sini, langkahnya gimana nih Pak untuk kedepannya untuk Bapak, untuk menghindari ataupun terjadi seperti ini Pak? Yang pasti kalau dari kita pemerintah desa, kita mengikuti aturan lah ya. Kami juga menghimbau ya, kalau misalnya masuk ke suatu daerah memang sudah diwajibkan 1x24 jam atau 2x24 jam wajib lapor. Cuman kan kadang jujur saja karena kita daerah pariwisata, orang kan berganti. Nggak mungkin orang yang menginap di hotel atau di apa langsung kita mintai lapor ya. Itu saya kira kurang etis juga. Kebetulan daerah kita daerah pariwisata. Izin Pak, terakhir Pak. Ya. Saya mau nanya, menurut saya itu Pak, pemerintah Indonesia mereka menyebutkan nama LSM-nya tidak Pak? Pasti menyebutkan. Ya. Kalau boleh tahu Pak nama LSM-nya, kalau boleh tahu Pak. Ada udah di BAP langsung. Ya. Udah di kepolisian juga sama nomornya semua segala macam. Oke, mau lihat tema di Akadonga Sude. Horas.